فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله, akramani wa akramukumullah. Kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Al-Mabadi'ul Kathirah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Kitab yang berjudul Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat pada pengesahan Allah, pemahaman ibadah, serta ideologi sebuah tulisan riset yang lebih dari al-Fadhil yang kita manfaat. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir telah kita selesaikan satu pembahasan penting berkaitan dengan adab, khususnya adab pada diri sendiri, adab tidur, serta bangun dari tidur. Kemudian kita sebutkan juga berkaitan dengan hal-hal yang dilarang atau disyariatkan berkaitan dengan posisi tidur atau waktu-waktu tidur. Bukan video, kita akan lanjutkan kali ini pada poin yang berikutnya, masih berkaitan dengan adab. Setelah kita sebutkan pada pertemuan pertama kali tentang adab, maksudnya adab ada tiga. Pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang paling tertinggi tingkatnya. Kemudian adab kepada sesama makhluk, dan dikatakan juga pada beberapa poin di akhir buku ini. Kemudian yang terakhir adalah adab kepada diri sendiri, termasuk di antaranya apa yang telah kita ambil, adab tidur, serta adab yang akan kita ambil pada pertemuan hari ini. Dan sudah kita baca kata Syekh Yahya semoga Allah menjaga beliau, Ar-Rabi was-Samanun, poin yang ke-82, 84. Nah, poin yang ke-84. Kata Syekh Yahya hafizahullah ta'ala, at-tasmiyatu 'ala at-ta'am, mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Nah, ini salah satu di antara adab-adab ketika makan. Akan datang nanti penyebutan dalam hadis yang disebutkan kepada kita. Di antara adab-adab yang lain itu berkaitan dengan adab-adab makan. Di antaranya adalah apa yang disebutkan pada judul bab kali ini, membaca bismillah ketika hendak makan. Membaca bismillah ketika hendak makan. Kita baca landasan hukumnya. Wa dalilu hadis Umar bin Salamah. Wa dalil hadis Umar bin Abi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Landasan hukumnya adalah hadis Umar bin Abi Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, dia berkata kepada si Umar bin Abi Salamah tadi, yang mana dia adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah putra dari Abu Salamah ketika meninggal dunia di perang Uhud. Kemudian ibundanya menjanda, yani Ummu Salam, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Umar bin Abi Salamah yang dimaksudkan di sini adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika kisah ini berlangsung dia masih kecil. Makanya dijebut, diseru dengan panggilan ini, ya gulam, wahai ananda. Kemudian dilanjutkan,
Samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Wahai Ananda, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dari apa yang dekat dari engkau. Nah, kita lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab makan kepada anak tiri beliau yang masih sangat muda beliau. Wahai Ananda, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dari yang dekat dari engkau. Apa dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah setelah mendengar pembelajaran tentang adab makan dari Nabi SAW ketika itu, famazalat tilka tu'mati ba'du. Setelah mendengar nasihat etika adab makan tersebut, kata dia, akhirnya inilah metode makan aku setelah ini. Ada alur cerita bahwa Umar bin Abi Salamah ketika itu masih kecil, kemudian dia pernah ikut menghadiri undangan makanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihidangkan oleh tuan rumah satu nampan besar makan berjamaah. Satu nampan besar makan berjamaah. Nabi SAW melihat Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau, makan dengan mengambil jatah orang. Ada nampan besar, bukan cuma dia makan dari sekitaran nampan yang dekat dengan dia, tapi dia juga mengambil jatah orang lain yang jauh dari dia, di hadapan orang lain. Akhirnya dengan alasan tersebutlah Nabi SAW ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah untuk adab makan seperti ini, makan dari yang dekat dengan anda, jangan mengambil jatah orang lain. Misalnya satu nampan 10 orang, satu nampan 8 orang, satu nampan 6 atau 4 orang. Nah, mengambil jatah yang ada di hadapan kita, jangan mengambil jatah orang lain. Ya, mengambil jatah orang lain. Nah, inilah yang merupakan poin yang ke-84. Kita akan share sedikit berkaitan dengan poin ini. Terkhususnya apa yang disebutkan juga dalam hadis tentang adab makan yang lainnya selain membaca basmalah. Terakhir kata penulis bahwasanya muttafaqun oleh hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama-tama tentang at-tasmiyah. Tasmiyah artinya adalah membaca basmalah ketika hendak makan. Hukumnya adalah wajib. Artinya seorang yang makan tanpa membaca basmalah dia berdosa. Selain berdosa mendapatkan ganjaran yang lainnya, bahwasanya makanannya tidak akan berkah karena syaitan ikut makan bersama dia. Ada satu alur cerita dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya ketika Nabi SAW sedang makan bersama para sahabat, makan jamaah, tiba-tiba datang seorang Arabi, datang seorang Badui Arab yang makan menyentuh makanan tanpa mengucapkan basmalah. Nah, datang lagi seorang gadis kecil yang juga ikut makan namun tanpa membaca basmalah. Akhirnya kata Nabi SAW ketika itu bahwasanya syaitan ikut makan bersama mereka berdua. Artinya dari kisah ini, selain dia meninggalkan sesuatu yang wajib, karena hukum membaca basmalah ketika hendak makan adalah wajib berdasarkan perintah dari Nabi SAW pada hadis di depan kita ini. Umar bin Salamah, samillah, ucapkanlah bismillah, dan perintah dari Nabi dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW, hukum asalnya adalah wajib, kecuali di sana ada memalingkan kewajiban tersebut, dan tidak ada, hukum asalnya adalah wajib. Selain kita katakan bahwasanya dia meninggalkan kewajiban, bahwa yang kedua adalah hilang keberkahan dari makanan tersebut. Bisa jadi ini yang membuat entah itu makanan yang terlihat banyak menjadi tidak terasa kenyang, makanan yang terlihat bergizi namun seakan-akan mendatangkan penyakit dan wabah, bukan malah mendatangkan kesehatan. Karena bersumber dari apa? Penyelisihan terhadap syariat, tidak membaca basmalah ketika hendak makan. Kita sekali lagi bahwasanya hukum makan, maksudnya hukum membaca basmalah ketika makan adalah hukum wajib. Artinya bahasa meninggalkannya dia berdosa. Kemudian yang kedua tentang samillah, baca bismillah. Kebetulan kita mendengar ketika dia membaca basmalah ketika hendak makan, bismillahirrahmanirrahim, dan ini keliru. Bismillahirrahmanirrahim dibaca ketika hendak membaca Al-Quran. Cukup sampai pada ucapan bismillah. Tanpa perlu mengucapkan Ar-Rahmani, tanpa perlu mengucapkan Ar-Rahim. Karena lafaz basmalah dengan lengkap sampai bismillahirrahmanirrahim ini hanya berlaku untuk membaca Al-Quran. Adapun amalan-amalan yang lainnya, rutinitas keseharian kita, cukup membaca sampai pada lafaz bismillah. Di sebagian orang salah ketika memulai memakan kemudian bismillahirrahmanirrahim.
Ya, bukan membaca Al-Quran. Ini adalah basmalah. Dan ini berlaku juga untuk kegiatan-kegiatan keseharian yang lainnya, seperti berwudu cukup membaca Bismillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Datang juga dari hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza arada ahadukum ayyati ahlahu falyaqul bismillah, Allahumma jaddidna syaitan wa jaddidna syaitan mimma razaqtana." Berkaitan dengan doa ketika berhubungan badan suami istri. Juga dimulai dengan lafaz basmalah, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis yang tadi kita baca, hadisnya Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. Nah, cukup dengan basmalah, bismillah, tanpa perlu menambahkan ar-rahmanirrahim di belakang. Masih berkaitan dengan lafaz basmalah, ini diucapkan hanya sekali saja dalam satu hidangan makanan. Meskipun mungkin yang dihidangkan adalah warna-warni makanan. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, misalnya. Nah, beberapa kali suapan dari hidangan makanan tersebut cukup membaca satu kali basmalah di awal. Tidak perlu mengulangi setiap suapan. Karena sebagian sufiyah terlalu berlebihan dalam hal ini. Mereka membaca basmalah malah setiap kali suapan. Satu kali suapan bismillah, dua kali suapan bismillah dua kali, tiga kali suapan bismillah tiga kali, dan seterusnya. Nah, cukup untuk satu kali basmalah untuk seluruh warna-warni hidangan makanan, berapapun banyak jumlah suapannya. Nah, meskipun misalnya makan dan minum, makan beda, minum beda, hanya saja dengan satu kali pengucapan basmalah cukup. Kecuali Syekh Yahya ketika menerangkan tentang hadis ini beliau mengatakan, kecuali ketika terjadi, misalnya seseorang dia keluar dari ruangan makan tersebut, kemudian dia kembali lagi. Misalnya seseorang, kalangan tuan rumah, dia tadinya mempersiapkan makanan di ruang makan bagi tamu undangan. Kemudian mungkin ada makanan yang masih kurang, dia ingin ambil kembali di dapur dari ruangan berbeda dari ruang makan. Artinya dia keluar dari ruang makan tersebut, kemudian dia kembali lagi. Di sini boleh untuk dia mengulang basmalah yang kedua kalinya. Nah, dengan kasus seperti ini hukumnya boleh. Namun ketika dia tidak keluar dari ruangan tersebut, meskipun dia melakukan aktivitas berjalan, hanya saja masih dalam satu ruangan yang sama, makanan masih terlihat dari pandangan matanya dia, nah tidak perlu untuk mengulang, kecuali dia pindah ruangan. Ini yang kami dapati fatwa dari Syekh Yahya Ibn Al-Hajuri, bahwa bismillah atau basmalah boleh untuk diulangi ketika dia ingin mengulang kembali makanan ketika dia keluar dari ruangan makanan pertama dan dia kembali. Adapun dengan ruangan yang sama, meskipun terjadi mungkin beberapa langkah dari meja makan, kemudian dia kembali lagi, selama belum keluar dari ruangan tersebut, tidak perlu untuk mengulangi. Atau mungkin sebagian keadaan dalam waktu yang cukup lama, mungkin hidangan makanan tidak bisa habis dengan satu kali suapan. Kita berikan contoh, semisal tamu yang datang kemudian dihidangkan misalnya minuman panas, kopi, teh atau yang semisalnya. Kemudian di sela-sela meminum minuman tersebut terjadi perbincangan, bahkan mungkin terkadang setengah jam, 1 jam, dan kopinya masih ada di hadapan dia. Tidak perlu untuk mengulangi basmalah ketika ingin meminum kembali. Cukup dengan satu basmalah saja di awal. Berapa lama dia duduk di tempat tersebut tanpa perlu untuk mengulangi basmalah yang berikutnya. Nah, tanpa perlu untuk mengulangi basmalah yang berikutnya. Kita akan kupas berkaitan dengan adab yang lain yang disebutkan dalam hadis ini juga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam samillah, wahai ananda, ucapkanlah bismillah. Wa qul bi yaminik." Nah, sebelumnya tadi juga masih berkaitan dengan basmalah. Bismillah tidak boleh digantikan dengan yang lain. Bismillahirrahman. Nah, kalau dia menganggap itu adalah afdal, bisa jadi terkurung ke dalam kebid'ahan, karena tak satu dalil pun yang mengatakan boleh untuk mengganti lafaz Allah dengan lafaz Allah atau dengan nama Allah yang lainnya selain Allah dalam basmalah. Tidak boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, Bismillahirrahim atau Bismillahirbasit, Bismillahirrazzaq. Nah, cukup dengan apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah. Kemudian ketika seseorang mungkin dia lupa, di awal makan dia lupa, kemudian teringat masih dalam keadaan hidangan makanan disediakan. Artinya sudah beberapa suapan pertama dia tidak menyebutkan basmalah.
Kemudian dia ingat di tengah-tengah makan. Yang datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anjuran dari Nabi SAW ketika dalam keadaan tersebut dia membaca Bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Awwalahu wa akhirahu, permulaan dan terakhir. Permulaan dan berikutnya. Artinya ini sebagai doa ketika seseorang lupa membaca basmalah dan mengucapkan basmalah kemudian dengan tambahan awwalahu wa akhirahu. Nah, ini apabila dia lupa. Wa qul bi yaminik. Kemudian 8 hadis di antara adab etika makan yang lainnya adalah makanlah dengan tangan kanan. Dan ini juga hukumnya adalah wajib. Artinya barang siapa yang makan dengan tangan kiri berarti dia melakukan satu dosa. Dan itu juga tidak berkah makanannya. Pernah terjadi contoh kasus dari hadis Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW pernah makan, seseorang pernah makan di hadapan Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kiri dia. Nabi SAW anjurkan kepada dia, ya fulan kul biyaminik, wahai fulan, makanlah dengan tangan kanan engkau. Orang tersebut dengan sombongnya mengatakan, la astati, aku tidak mampu. Akhirnya Nabi SAW mendoakan kejelekan sebagai bentuk murka akan orang tersebut, lastata'ta, semoga engkau tidak mampu untuk makan. Akhirnya semenjak saat itu dia tidak mampu untuk makan meskipun menggunakan dengan tangan kirinya. Dapatkan doa jelek dari Nabi SAW. Ketika dia makan dengan tangan kiri, dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan oleh Nabi SAW, malah dia membangkang, akhirnya doa kejelekan tertuju kepada dia. Akhirnya kata Salam bin Aqwa atau perawi hadis tersebut, fama rafa'a ta'amahu illa fi. Akhirnya dia tidak mampu untuk mengangkat makanannya sampai ke mulutnya. Sebagai bentuk hukuman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bahwa memakan dengan tangan kiri adalah hukumnya haram, berdosa. Dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kul biyaminika fa inna syaitan ya'kulu bismillah. Kul biyaminika wa la ta'kulu bismalikum. Fa inna syaitan ya'kulu bismalihim." Makanlah dengan tangan kalian dan jangan makan dengan tangan kiri kalian karena syaitan makan dengan tangan kiri mereka. Dia makan dengan tangan kanan adalah hukumnya wajib. Baik itu makan atau minum. Kemudian bagaimana kalau seandainya makan dengan dua tangan? Apabila dibutuhkan hal tersebut, boleh-boleh saja. Ketika hidangan makanannya berbentuk bongkahan yang besar, seperti misalnya potongan tulang dari daging, sapi daging. Kemudian membutuhkan mengangkat makanan dengan dua tangan, hukumnya boleh saja. Yang tidak boleh adalah menggunakan tangan kiri sendiri tanpa bantuan tangan kanan. Adapun menggunakan dua tangan, ketika tidak mampu untuk menggunakan dengan satu tangan kanan saja, boleh dengan dua tangan kanan. Kami dengan dua, tangan kanan dan tangan kiri. Adapun penggunaan hanya tangan kiri saja tanpa ada bantuan tangan kanan, ini yang terlarang. Sebelum kita pindah ke adab yang berikutnya, yang disebutkan juga di dalam hadis, satu poin penting kita akan sebutkan. Terkadang terlihat dari sebagian kaum muslimin, secara khusus juga sebagian salafiyun, sebagian ahlu sunnah. Ini sering kita dapati pada undangan makanan atau pada ketika makan berjamaah, terlihat dari sebagian mereka ketika mereka makan menggunakan tangan kanan. Kemudian namanya menyentuh makanan dengan tangan kanan, otomatis tangan kanan terlihat belepotan, entah itu bumbu atau makanan yang berminyak, akhirnya membuat tangan tersebut terlihat kotor setelah tersentuh makanan. Sebagian mereka ketika ingin meminum, mereka pegang gelas dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan hanya membantu dengan punggung tangan kanan, kemudian didorong ke mulut. Hakikatnya tangan kiri yang pegang. Ketika ditanya, kenapa engkau minum dengan tangan kiri? Alasannya gelasnya kotor kalau menggunakan tangan kanan. Akhirnya mereka, sebagian orang yang kita maksud dalam contoh kasus tersebut, mereka entah sengaja atau tidak sengaja terjerumus dalam perkara yang terlarang, yakni mereka minum dengan tangan kiri. Kita ulangi bahwasanya ada sebagian orang, itu secara umum kaum muslimin, secara khusus kalangan salafiyun yang kita jumpai, ketika mereka makan dengan tangan kanan, kemudian terlihat tangannya belepotan, mungkin karena setelah tersentuh makanan, minyak,
yang berkuah. Kemudian ketika dia ingin minum, dia memegang gelas dengan tangan kiri. Tangan kiri, jari jemari tangan kiri menggenggam gelas. Kemudian biar tidak terlihat salah, kemudian dia bantu dorong ke mulut dengan punggung tangan kanan. Nah, ketika ditanya kenapa kau tidak minum dengan tangan kanan, mungkin alasan dia disebutkan seperti ini. Nanti gelasnya kotor, karena tangan kananku kotor. Nah, ingin menghindar akan suatu hal yang mubah, dia terjerumus ke dalam suatu hal yang diharamkan. Kasus yang sama pernah terjadi kepada Syekh Albani. Beliau pernah melihat kasus yang sama dengan apa yang kita sebutkan pada cerita di sini. Beliau pernah mendapati sebagian orang demikian, makan kemudian tangannya beliau potong, ketika dia ingin minum dia menggenggam gelas dengan tangan kiri, kemudian hanya membantu dengan punggung tangan kanan didorong sampai ke mulut. Dikatakan kepada dia, kenapa engkau tidak minum dengan tangan kanan? Begitu mudahnya tangan kanan engkau untuk menggenggam gelas. Dia mengatakan bahwasanya nanti gelasnya kotor, alasannya demikian. Akhirnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala memberikan jawaban bahwa masih lebih ringan engkau mengotori gelas yang bisa dicuci dengan sabun dan air daripada engkau mengotori sunnah yang hanya bisa dicuci dengan api neraka. Nah, subhanallah, kisah yang menakjubkan dari Syekh. Pengingkaran tepat pada tempatnya. Nah, apa yang membuat kita terhalangi untuk minum dengan tangan kanan hanya karena alasannya gelas kotor masih bisa dicuci dengan air, ada sabun, air melimpah. Nah, daripada kita terjerumus ke dalam kesalahan yang menjadi syariat, ternyata hukumnya adalah haram barakallahu fikum jami'an. Satu poin lagi yang disebutkan dalam adab atau etika makan dari hadisnya Umar bin Abi Salamah, wa qul bi yaminik, makanlah dari yang dekat dengan engkau. Nah, ini termasuk adab makan. Di sini juga terdapat isyarat makan berjamaah. Nah, artinya ini hadis itu bisa terrealisasi ketika kita menerapkan makan berjamaah. Karena kalau makan sendiri, satu orang dengan piring sendiri, hadis ini tidak bisa diterapkan karena jatah kita satu piring tersebut tanpa ada yang mengganggu. Namun ini bisa diterapkan ketika makan berjamaah. Kita tidak boleh mengambil jatah orang lain, hanya ada yang di hadapan kita. Ini berlaku juga untuk misalnya pada beberapa undangan makanan, kemudian makanan yang dihidangkan adalah dengan banyak macam, banyak jenis, warna-warni. Karena tamu undangan banyak, kita gambarkan dalam bentuk lingkaran, melingkar, tamu duduk melingkar. Nah, beberapa orang. Kemudian makanan yang dihidangkan karena warna-warni, banyak warna-warni, akhirnya ada makanan yang mungkin dekat dengan kita, ada yang jauh. Hadis ini tetap berlaku bahwasanya kita mengambil jatah kita yang dekat, tidak boleh mengambil yang jauh. Nah, hadis ini tetap berlaku bahwasanya kita mengambil jatah kita yang dekat, tidak boleh untuk mengambil yang jauh. Nah, kecuali tuan rumah ketika melihat bahwasanya sebagian orang telah mengambil makanan dengan satu jenis tadi, kemudian dia mungkin berubah posisi, mengganti, ada sebagian orang yang ingin mencoba makanan yang dia dekatkan kepada sebagian orang, nah ini hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian barakallahu fikum jami'an, kita janjikan juga akan menyebutkan pada pertemuan berikutnya lanjutan tentang adab-adab atau etika makan yang lainnya selain dari apa yang telah disebutkan kepada kita di sini. Ada makan dengan membaca basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan, yang keduanya hukumnya adalah wajib, kemudian makan dengan yang dekat-dekat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lengkapkan pembahasan berkaitan dengan adab dan etika makan yang lainnya secara lengkap. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.